Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur jika di pagi hari ini kita bisa bangun dengan keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kita, mari kita mau sama-sama berdoa supaya melalui Roh Kudus bisa menolong kita agar kita boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan baik, keadaan yang sehat. Kami percaya bahwa semua karena kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkannya supaya kami boleh menjadikan firman Tuhan di hari ini sebagai satu rema dalam kehidupan kami, agar kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa di sorga, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah taat dan setia adalah buah dari iman. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah taat dan setia adalah buah dari iman. Ayat pokok kita terambil dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-40. Sekali lagi, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-40. Tetapi kita hanya akan membaca bagian-bagian yang tertentu saja. Ya, mulai dari ayat yang ke-21 dan 22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-38, lagi pula di situ ada Hana, ayat yang ke-37, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang latar belakang dari Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 40 ini. Ya, bagian Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 40 ini adalah bagian dari kisah kelahiran Yesus dan kelanjutan dari kisah kelahiran Yesus di Bethlehem. Ya, kita bisa melihat dari Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan kedatangan malaikat kepada para gembala, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 itu. Nah, ini melengkapi gambaran tentang awal kehidupan Yesus dan mengkonfirmasi identitasnya sebagai Mesias. Nah, pagi hari ini kita juga belajar tentang peran seorang Simeon dan juga Hana. Kedua tokoh ini mewakili orang-orang yang setia menantikan kedatangan Mesias. Simeon adalah orang tua yang benar dan saleh. Dalam ayat yang ke-25 tadi kita sudah membaca, yang menerima kepastian tentang kedatangan Mesias dari Roh Kudus.
Ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Hana adalah seorang nabi perempuan yang janda dan berumur 84 tahun. Hana ini selalu tinggal di bait Allah dan beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tadi kita sudah membaca dalam 30 ayat yang ke-36 dan 37. Nah, mereka ini menyampaikan pesan tentang pentingnya Yesus kepada orang tua Yesus dan juga kepada orang-orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ayat yang ke-38 ya. Kalau kita membaca seluruh ayat-ayat ini. Nah, setelah mereka membawa Yesus ke Bethlehem, ke Yerusalem, mereka akhirnya kembali ke Nazaret. Nah, setelah menyelesaikan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh hukum Taurat, Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem. Ayat yang ke-39 nanti kita akan Bapak Ibu boleh membacanya. Nah, dan ayat yang ke-40 menyatakan bahwa Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, yang menandai awal pertumbuhan Yesus sebelum memasuki masa pelayanannya. Nah, ada pertanyaan yang sering kali muncul di hati kita. Bagaimana cara saya menunjukkan iman saya kepada Tuhan? Apakah hanya dengan berdoa atau hanya dengan datang ke gereja? Hari ini Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-40 memberitahu kepada kita jawaban yang jelas bahwa taat dan setia adalah buah yang tumbuh dari akar iman yang kuat. Setiap tokoh dalam kisah ini, Yusuf, Maria, Simeon, dan juga Hana, menunjukkan bahwa iman tidak hanya melalui kata-kata atau perasaan, ya. Tapi iman itu harus menghasilkan bukti yang nyata bahwa ketaatan pada kehendak Tuhan dan kesetiaan dalam menunggu janjinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa yang kita pelajari dari keempat tokoh di atas tersebut? Yang pertama, hati yang mengikuti kehendak Tuhan. Sekali lagi, yang kita dapat pelajari yang pertama adalah hati yang mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita melihat Yusuf dan Maria, setelah Maria ini melahirkan Yesus, mereka langsung melakukan apa yang tak diperintahkan oleh hukum Taurat. Ya, sunat pada hari yang ke-8, masa pentahiran selama 40 hari, dan pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Korban yang mereka bawa adalah sepasang burung tekukur yang paling sederhana. Karena itu yang mampu mereka berikan. Bapak Ibu yang terkasih, taat yang datang dari iman bukanlah taat yang terpaksa. Bukan karena takut dipukul atau dihukum, tetapi taat yang datang dari hati yang mencintai dan mempercayai. Yusuf dan Maria tidak punya kekayaan. Mereka orang-orang yang sederhana. Tetapi iman mereka membuat hati mereka mau taat, bahkan ketika itu tidak mudah. Iman yang sesungguhnya akan membuat kita berkata, ya Tuhan, meskipun saya tidak mampu, meskipun saya tidak mengerti, saya mau mengikuti kehendak-Mu. Karena saya percaya Engkau tahu apa yang terbaik buat saya. Taat itu bukan taat itu adalah buah yang bertumbuh dari akar iman. Ya. Nah, pelajaran yang kedua pada pagi hari ini yang kita
pelajari bersama-sama, yaitu hati yang tidak berhenti untuk menunggu. Di bait Allah ada Simeon dan juga Hana, dua orang yang penuh kesetiaan. Simeon telah diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa dia akan melihat Mesias sebelum dia mati. Berapa tahun dia menunggu? Berapa lama dia berdoa dalam hati? Tetapi kesetiaannya tidak pernah pudar. Roh Kudus selalu membimbingnya ke bait Allah pada saat yang tepat, ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus. Dan ada satu tokoh yang menarik, yaitu Hana. Hana adalah perempuan yang telah lama menunggu anak. Sekarang janda dan berumur 84 tahun. Dia selalu tinggal di bait Allah, berdoa dan berpuasa. Kesetiaannya tidak tergoyahkan oleh waktu dan juga kesusahan. Ketika dia melihat Yesus, hatinya bersukacita dan dia memberitakan kebaikan Allah kepada semua orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan yang datang dari iman adalah kesetiaan yang tahan lama. Bukan hanya saat mudah, tetapi juga saat sulit. Bukan hanya saat berdoa bukan hanya saat doa segera terjawab, tetapi juga saat doa tanpa tidak ada jawaban. Kesetiaannya tumbuh dari keyakinan bahwa janji Tuhan pasti terpenuhi. Ya? Nah, pelajaran yang ketiga yang kita ambil pada pagi hari ini adalah kehidupan yang dipenuhi kasih karunia. Ketika kita membaca di ayat yang ke-40, mengatakan bahwa anak ini bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus sendiri hidup dalam iman yang sempurna, taat kepada Bapa dan setia pada tugasnya. Dan karena itu kasih karunia Allah menyertainya setiap hari. Begitu juga dengan kita. Ketika iman kita menghasilkan taat dan setia, maka kasih karunia Allah akan memenuhi hidup kita. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menyebarkan kebaikan Allah. Seperti Simeon dan Hana yang memberitakan keajaiban Yesus, ketika kita juga akan merasa terpanggil untuk memberitakan kebenaran iman kepada orang-orang sekitar. Buah taat dan setia tidak hanya memuliakan Tuhan, ia juga membuat hidup kita lebih bermakna dan penuh damai. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengajak kita untuk menanam akar iman yang kuat dalam hati kita. Karena dari iman yang kuat akan tumbuh buah yang indah. Taat kepada kehendaknya dan setia dalam menunggu janjinya. Jangan biarkan iman kita hanya menjadi kata-kata. Biarkan iman kita menghasilkan bukti yang nyata dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap keputusan kita, dalam setiap hari kehidupan kita. Karena taat dan setia adalah bukti nyata bahwa iman dan hidup, bahwa karena taat dan setia adalah bukti nyata bahwa iman kita hidup dan berkembang. Karena itu, mari kita mau tetap setia, kita mau tetap percaya, kita mau memberitakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam sepanjang kehidupan kita ini. Kita diberikan kesempatan untuk memberitakan kasih Tuhan. Mari kita jangan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan ini. Kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh diingatkan Tuhan untuk tetap setia,
untuk tetap taat seperti Yusuf dan Maria dan seperti Simeon dan Hana. Melalui taat dan kesetiaan kami boleh memiliki kasih karunia, kami boleh hidup, kami boleh memiliki kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ajar kami di sepanjang hari ini, kami mau taat kepada firman-Mu Bapa. Kami mau setia akan janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mempermuliakan nama-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepada-Mu, karena kami percaya bahwa dalam kesetiaan dan ketaatan kami, di situ terpancar kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami akan memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami dari pagi, siang, hingga pada malam hari kembali kami beristirahat dengan keadaan baik. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya.